Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amelia, saya peserta magang dari Bimba A IUEO Cipadu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-22. Soal di bagian A yaitu pertanyaan mengenai modul M2A. Soal nomor 1 yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M2A. Nah, syarat sebelum memberikan modul M2A yaitu adalah MTK 1B dan terampil modul T1A. Lalu soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Nah, tujuan utamanya yaitu adalah anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 2A, sedangkan tujuan khususnya adalah anak terampil menulis simbol angka 1-5. Soal nomor 3 yaitu bagaimana cara motivator memberikan modul M2A. Nah, cara yang pertama yaitu awali dengan mengajak anak berdialog dan berikan motivasi untuk anak. Lalu cara yang kedua yaitu mengajak anak untuk menulis simbol angka 1-5 sambil dibimbing menulis simbol yang benar. Lalu yang ketiga, untuk tahapannya yang pertama itu ada menulis simbol angka 1-5 dengan bantuan titik-titik. Lalu tahapan yang kedua itu adalah menulis simbol angka 1-5 tanpa bantuan titik-titik. Nah, cara yang keempat, dalam satu lembar modul MTK 2A tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Lalu yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi. Lalu soal nomor 4 yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A. Nah, untuk cara evaluasi tujuan khusus adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan juga semangat saat bermain modul. Lalu untuk cara evaluasi tujuan khusus adalah perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 1-5 dengan benar. Soal nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Nah, tahap selanjutnya adalah MTK 2B. Nah, lalu soal di bagian B yaitu mengenai modul M2B. Soal nomor 1 yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Nah, syaratnya yaitu adalah anak harus sudah terampil MTK 2A. Lalu soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Nah, tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul Matematika 2B. Lalu tujuan khususnya yaitu adalah anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Lalu soal nomor 3 yaitu bagaimana cara motivator memberikan modul M2B. Nah, cara yang pertama yaitu awali dengan mengajak anak berdialog dan juga memberikan motivasi untuk anak. Lalu cara yang kedua yaitu mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Awali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Lalu tahap yang ketiga yaitu ada tahapan modul MTK 2B. Tahapan di bagian A yaitu menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 dengan bantuan titik-titik. Lalu juga tahapan bagian B menulis simbol angka 6 sampai 10 tanpa bantuan titik-titik. Lalu cara yang nomor 4 yaitu dalam satu lembar modul MTK 2B tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Lalu di bagian 5 berikan reward dan juga lakukan evaluasi. Soal nomor 4 yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B. Nah, cara evaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan juga semangat saat bermain modul. Lalu, cara evaluasi tujuan khusus yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan benar. Lalu soal nomor 5 yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul M2B. Nah, tahap selanjutnya setelah modul M2B adalah MTK 4A. Selanjutnya soal di bagian C yaitu pertanyaan mengenai modul M3A. Soal nomor 1 yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M3A. Nah, syarat sebelum memberikan modul M3A yaitu anak harus terampil modul MTK 1B. Lalu soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Nah, tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 3A, sedangkan tujuan khususnya yaitu anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Lalu soal nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Nah,
Cara yang pertama yaitu pada modul ini anak harus sudah mengenal simbol angka 0 sampai 10. Lalu yang kedua yaitu mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan. Contohnya 1 ditambah 1 jadinya berapa. Lalu cara yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Lalu yang keempat, ajak anak untuk menarik garis. Dan cara yang kelima yaitu berikan reward dan juga lakukan evaluasi. Nah, dalam satu lembar modul matematika 3A tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Lalu soal nomor 4, yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul. Lalu, cara evaluasi tujuan khusus yaitu pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan juga mandiri mengerjakan modul. Soal nomor 5, yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul M3A. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah MTK 3B. Selanjutnya yaitu soal di bagian D mengenai modul M3B. Soal nomor 1 yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M3B. Nah, syarat sebelum memberikan modul M3B yaitu anak harus sudah terampil di modul MTK 3A. Lalu soal nomor 2 yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3B, sedangkan tujuan khususnya yaitu adalah anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Nah, soal nomor 3 yaitu bagaimana cara motivator memberikan modul M3B. Nah, cara yang pertama yaitu adalah pada modul ini anak sudah harus mengenal angka simbol 0 sampai dengan 10. Lalu cara yang kedua, mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Lalu cara yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Lalu cara yang keempat, ajak anak untuk menarik garis. Cara yang kelima, berikan reward dan juga lakukan evaluasi. Lalu dalam satu lembar modul matematika 3B ini tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Soal nomor 4 yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap anak dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan juga semangat saat bermain modul. Lalu, cara evaluasi tujuan khusus yaitu pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Lalu, soal yang nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul MTK 3B? Nah, setelah modul MTK 3B yaitu adalah MTK 4A. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tak lupa salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.